Halo teman-teman semua, pada kali ini saya akan membuat sebuah tampilan website seperti ini. Pada video ini, karena saya sudah mempraktikannya sebelumnya dan sudah jadi saya akan mengulangi dan menjelaskan kembali. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita membuat folder terlebih dahulu, bebas namanya apa dan disimpan di mana. Saya sebagai contoh membuat folder namanya tugas. Kalau sudah seperti ini, kita ke Visual Studio Code-nya. Lalu yang kedua, klik file, add folder to workspace. Nah, kita di sini cari di mana kita membuat folder tadi. Nah, kalau sudah kita add. Nah, ini masih kosong. Di dalam tugas ini saya membuat dengan cara ini, new folder. Saya membuat CSS. Saya juga membuat img. Nah, CSS ini berfungsi nantinya untuk styling ya. Jadi saya akan tambahkan style.css. Lalu di dalam tugas ini saya juga buat index.html. Saya juga buat tambah data.html. Nah, di sini saya sebagai contoh menggunakan gambar yang sama dari tugas yang sebelumnya. Nah, seperti ini. Ini caranya langsung aja di drag. Nah, sudah masuk. Kita pindahkan. Nah, kalau udah jadi seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita membuat kerangkanya terlebih dahulu dengan cara tanda seru. Klik, bisa langsung diklik atau di enter. Nah, saya akan mencoba merunning ini seperti apa. Sebentar. Nah, saya akan mencoba running terlebih dahulu. Saya akan running. Nah, sudah. Kenapa di sini bernama dokumen? Ya karena di sini kita masih title-nya dokumen. Saya akan copy paste saja dari tugas saya yang sebelumnya. Di sini saya juga sudah mengimport dari web agar lebih menarik. Misal icon atau styling untuk fontnya seperti apa. Nah, di sini saya beri nama home agar nantinya di sini bernama home. Lalu di dalam body pertama-tama yang akan dibuat yaitu headernya dulu.
Nah, di dalam fitur ini ada nav, class-nya namanya navigation. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini ada home, about, mahasiswa, lalu kontak. Belum rapi kan? Nah, lalu agar tampilannya menjadi rapi, kita lakukan styling. Saya copy saja. Nah, seperti ini. Coba kita lihat. Nah, di sini tampilan akan berubah menjadi seperti ini ya. Home, about, mahasiswa, dan kontak. Penjelasannya yaitu bodinya saya akan kasih font family-nya Railway, sans serif, .nav, list, style, type itu 0, marginnya 0, paddingnya 0, overflow-nya hidden, background color-nya hashtag 333 atau warnanya akan gelap seperti ini. Nav itu, nah ini yang baru kita styling. Lalu nav li-nya juga kita styling, float-nya left. Nav li itu ini. Di sini saya juga mengimportkan icon Fava Home itu agar nantinya seperti gambar atau icon home rumah. Lalu di sini juga ada home, about, mahasiswa, dan ini list yang kontak floatnya di right, maka dia akan menjorok ke kanan. Lalu setelah kita membuat headernya, kita juga buat sectionnya. Copy saja. Di bawah header kita tambahkan section atau menu-menu yang lain. Yang pertama ada kelasnya konten, kita kasih nama kelasnya konten. Nah, di dalam kelas konten itu terdapat div class flex container. Nah, yang masing-masing ini saya kasih styling agar nantinya menarik. Di sini ada saya membuatnya sama, yaitu 100 dosen. Misal saya ubah ini 10, 100, ini saya tambahin, ini juga saya tambahin. Dengan styling nanti yang berbeda-beda. Di sini ada flex item, flex red, flex item, flex black, dan sebagainya, agar nantinya akan lebih menarik waktu kita styling, agar satu div ini berbeda entah warnanya. Lalu kita juga membuat div button, class-nya button, stylenya float right, berarti nanti akan berada di posisi kanan, yang nanti akan kita arahkan ke tambah data. Jadi kalau kita klik akan berubah atau menuju ke halaman tambah data. Lalu H1 style margin top, saya kasih nama tabel mahasiswa. Oh ya, ini hasilnya seperti ini dulu, masih belum rapi. Nah, lalu di dalam ini saya juga tambahkan, kita membuat tabel. Di dalam tabel itu, tabelnya saya namai mahasiswa, tabel ID-nya mahasiswa. Di dalam tabel itu
ada nomor, foto, name, nama, nilai, grade, actionnya. Ini ya, di sini name, nama, nilai atau grade, actionnya. Lalu, nah kita misal membuat ada empat mahasiswa. Yang pertama, ini nomor, misal saya kasih nomor 1, lalu fotonya IMG. Nah, ini IMG itu IMG SCR. Ini kita mengimportkan dari apa yang sudah kita simpan ditampung dalam IMG ini dengan cara IMG SCR sama dengan img/example.jpg sesuai nama yang kita namai dengan width-nya 50. Lalu name-nya ini untuk name, lalu namanya misal ini, nilainya ini, lalu grade, lalu actionnya. Di dalam action itu ada ubah data dan juga hapus data dengan cara button. Kelasnya saya beri nama button atau button, lalu button to. Lalu ke bawahnya sama, hanya tinggal diganti angkanya, name-nya, nama, lalu grade-nya, nilainya. Kalau button seperti ini sama saja, maka akan jadi seperti ini. Tapi kita belum melakukan styling. Nah, agar lebih menarik, kita akan melakukan styling. Nah, dari sini saya akan copy paste saja. Akan copy paste. Nah, seperti ini. Coba tampilannya. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Penjelasannya yaitu kan di sini pertama kita membuat dot content, marginnya dikasih 20 px pixel. Lalu flex kontainernya ini juga kita akan lakukan styling dengan displaynya flex directionnya row, text alignmentnya center. Lalu di dalam flex item ini setiap div kita juga akan melakukan styling seperti ini. Paddingnya 20 pixel, flexnya 50%, marginnya 5 pixel, border radiusnya juga 5 pixel. Seperti ini. Lalu flex item I dan H2-nya juga kita lakukan styling, yaitu colornya white, font size-nya 32 point. Yang dimaksud flex item I dan H2 yaitu maksudnya kita melakukan penstyling di sini, mengstylingkan di sini setiap flex di dalam flex kontainernya. Oke, kalau udah flex P-nya, flex item P, colornya juga saya kasih warna white. Ini yang P agar berwarna putih. Nah, di sini flex red, flex black, flex red dark, flex red light juga dikasih background color dengan background color yang berbeda-beda agar semakin menarik. Ini kalau sudah ini juga saya akan tambahkan
Ini berfungsi bila kalau misal kita kecilkan, nah dia akan rapih ke bawah. Lalu setelah ini sebentar, penstylingan button. Sebentar, saya lupa. Nah, di sini juga saya akan melakukan styling ke button, dan sini juga mahasiswa agar ininya menjadi rapi, tidak kecil tapi akan rapi memenuhi halaman. Kita copy paste saja. Nah, maka akan menjadi rapi seperti ini. Penjelasannya itu pertama button, dot button kita kasih styling. Berarti yang ini button, kelasnya button, floatnya di right, maka dia akan menjorok seperti ini, tambah data. Lalu juga setiap item atau setiap satu divisi mungkin ya, ini memiliki jadi rapih gitu. Ini button kita kasih styling background colornya golden road seperti ini. Lalu bordernya non agar tidak ada garisnya. Colornya untuk hurufnya saya kasih putih, text align-nya center biar rapi di tengah, lalu paddingnya kasih 10 pixel, text decoration-nya non, display-nya inline block, font size-nya 14 pixel, margin-nya 4 pixel, border radius-nya 4 pixel. Jadi seperti ini. Lalu button A, color-nya white, text decoration-nya non. Button A itu yang ini. Lalu ada button 2 atau button 2 yang itu di sini. Kita akan melakukan styling di sini. Lalu ini kan mahasiswa itu bukan kelas ya, tapi ID. Jadi memakai hashtag mahasiswa, topnya 20 pixel, border collapse-nya collapse, width-nya 100%. Yang ini kita styling di sini. Lalu mahasiswa TD sama mahasiswa TH itu kita kasih padding 20 pixel, border stylenya solid, border width-nya 1 pixel, border color-nya white. Mahasiswa TD dan mahasiswa TH itu yang dimana mahasiswa TD atau mahasiswa TH itu kita melakukan penstylingan di sini. TD. Lalu yang TH itu yang ini. Lalu lanjut, mahasiswa TH-nya juga dikasih styling padding 20 pixel, text align-nya left, background color-nya gray,
colornya white. Nah, jadi akan seperti ini. Lalu jika pada halaman home-nya sudah seperti ini, kita lanjut bentar ya, kita lanjut membuat di page tambah data. Karena agar headernya sama, kita jadi hanya mengcopy paste saja, mirip, hanya headernya berbeda. Nah, seperti ini. Yang pertama kita buat adalah di sini yang beda dengan indeks. Di dalam page tambah data, sectionnya itu beda dengan ada yang di indeks. Sectionnya, kelasnya saya kasih nama konten div. Lalu di sini juga saya akan menambahkan tulisan tambah data yang nantinya akan nah, seperti ini, tulisan tambah data. Lalu di sini saya beri nama kelas form add. Form actionnya kita misal kayak membuat name, kita bisa menginputkan name gitu, label for name. Lalu di sini kita kasih nama name. Nanti akan hasilnya seperti ini. Kita juga buat seperti di atas, sama, cuman di sini kita inputnya namanya nama, placeholdernya name mahasiswa, kalau ini nama mahasiswa. Jadi akan menampilkan sebuah, nah, seperti ini, tulisan, dan di sini kita juga bisa menginput teks gitu. Lalu kita juga membuat label for name, kita kasih nama jenis kelamin. Misal di sini tuh seperti sebuah pendaftaran, jadi di situ ada name, nama, jenis kelamin, lalu nilainya, lalu grade-nya, terus indeks prestasi, tanggal, foto, teks area, dan lain-lain. Dan ini bisa dikembangkan sendiri, tapi yang saya buat seperti ini. P, kelasnya saya juga beri nama check container, supaya nanti bisa dilakukan pengstyling. Lalu di sini juga inputnya type-nya, kalau ini kan type-nya teks, kalau jenis kelamin, jadi kita kita bisa mengcentang atau bisa kita tandai. Nah, di sini type-nya beda, bukan teks tapi radio, name-nya juga radio, ID-nya check. Misal di sini kita contohnya laki-laki. Lalu yang kedua ada sama seperti ini. Kita tinggal copy paste saja, tapi kita ganti di sini perempuan. Nah, ID-nya
ceknya tidak usah disertakan juga. Nah, lalu di sini ada label for name. Nah, di sini kita membuat nilai. Kita bisa menginputkan hanya nama, tidak bisa huruf tapi hanya angka saja. Input type-nya number, name-nya nilai, placeholder-nya nilai. Lalu kita juga buat label for name grade, tab health, select name. Nah, di sini saya misal contoh A, B, C, D, E seperti ini. Akan nanti bisa keluar tampilan seperti ini. Nah, setelah itu saya juga membuat indeks prestasi. Ini para P kelas cek, namanya cek kontainer juga. Input tag-nya checkbox. Nanti akan menghasilkan seperti ini. Kalau di atas kan radio, itu bentuknya bulat. Kalau misal checkbox akan kotak seperti ini dan ada centangnya. Checklist. Nah, seperti itu. Sama, misal di sini saya sebagai contoh ketika event nasional, lalu yang di sini event internasional. Saya juga membuat seperti fitur tanggal, di mana nanti bisa mengisi tanggal, contohnya seperti ini. Nah, lalu ada foto. Input type-nya yang tanggal date. Kalau input type-nya yang foto file. Jadi ketika kita klik, maka akan diarahkan seperti kita ke file explorer di HP, enggak HP, maksudnya kayak, nah seperti ini, kita akan open ke explorer kita. Lalu ada text area. Nah di sini input type-nya itu submit. Nah ini text areanya saya kosongin ya, karena agar di sini, nah kita bisa menginput apa saja. Nah, karena ini belum sepenuhnya rapi, masih berantakan seperti ini, jadi kita lakukan styling. Stylingnya saya copy paste saja. Nah, yang pertama ada dot format. Kita kasih border radiusnya 5 pixel, background colornya putih. Nah, bisa. Ini memakai hashtag F2, F2, F2. Lalu paddingnya kasih 20 pixel. Format itu yang mana? Jadi format itu di sini. Ini format itu yang membungkus form action ya. Jadi semuanya. Lalu ada label. Nah, label tuh ini. Kita styling di sini. Di setiap yang ada labelnya seperti ini. Label. Fontnya white bold agar tulisannya menjadi tebal. Lalu di sini inputnya type text, input type number, type file. Lalu kita juga styling ke selectnya, select. Nah di sini select itu widthnya 100%, paddingnya 10 pixel, marginnya 15 pixel 0, bordernya 1 px solid berwarna putih. Ini border radiusnya 5 pixel, box sizingnya border box. Lalu input type submitnya input. Nah ini input, kita kasih styling.
widthnya 100%, background colornya hijau seperti ini, colornya white, paddingnya 14%, bordernya non, border radiusnya 5 pixel, dan marginnya 10 pixel. Maka seperti ini. Nah, agar berwarna hijau, lalu tulisannya berwarna putih dan tidak ada garisnya, atau karena di sini kita stylingnya non bordernya. Lalu ada text area. Lalu text area lah di sini. Nah, kita juga styling di sini. Widthnya 100%, height-nya 150%, border radiusnya 5 pixel, bordernya 1 px solid, berwarna putih, marginnya 15 pixel. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke, mungkin cuma itu aja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kata yang tidak berkenan, baik yang disengaja atau tidak disengaja, mohon maaf. Dan alangkah lebih baiknya bila bisa membuat yang lebih dari ini. Sudah, mungkin cukup sekian. Terima kasih.